Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Bambang Brojonegoro. Yang saya hormati Sesmenko Bidang Perekonomian, PLT Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Mbak Susi Wijono Mugiarso, juga Deputi Penguatan Inovasi Kemendikbud Dikti, Dr. Jumain Ape, Sekretaris Utama BPPT serta jajaran Eselon 1 JPT Madya BPPT. Yang saya hormati Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Pak Dodi Rahadi yang menjadi narasumber pada kesempatan siang hari ini bersama dengan staf ahli bidang transformasi digital, kreativitas, dan sumber daya manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ibu Mira Thayyibah. Selamat siang, Bu Mira, ketemu lagi di sini. Serta Bapak Ibu, seluruh pengurus IATI, Bapak Ibu, para hadirin yang saya muliakan. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini yang diberikan kepada kita, keberkahan, karunia-Nya, kesehatan. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara webinar yang diprakarsai oleh Ikatan Auditor Teknologi Indonesia IATI. Secara resminya disebut dengan Inisiatif Auditor Teknologi Indonesia, yang mana pada webinar seri yang ketiga ini, dan kita sangat beruntung bahwa Bapak Menteri dapat hadir di sini untuk menjadi keynote speech untuk membahas mengenai peran audit teknologi dalam revolusi industri 4.0. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu semua, bahwa revolusi industri ini adalah sebuah keniscayaan. Dunia industri memasuki era baru yang disebut dengan cyber physical system, di mana perkembangan teknologi seperti cyber security di sini, big data, kecerdasan artifisial, Internet of Things, cloud, serta berbagai use cases yang muncul seperti untuk logistik, supply chain 4.0, autonomous vehicle, nanotechnology, serta 3D printing, serta tentu saja smart advanced manufacturing system. Ini merupakan bagian daripada upaya kita memasuki zaman baru, ya, yang menjadi resource for the futures, ya. Oleh karenanya, kita tentu saja kalau mau melihat dari apa yang terjadi saat ini, perubahan rantai pasok adalah sebuah hal yang tentu saja kita alami terlebih-lebih pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita tentu saja paham dengan semua upaya pemerintah dalam upaya menegakkan 3T, testing, tracing, dan treatment. Ini merupakan juga sebuah pola, rantai yang harus dilakukan. Sembari kita tentu saja sebagai masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dalam konteks inilah, maka apa yang selama ini kita hadapi di dalam traditional supply chains bergerak menjadi connected digital supply network yang menghubungkan sinkronisasi dari perencanaan, digitalisasi berbagai bisnis proses, serta supply dan demand yang memang dihubungkan dengan konektivitas yang melekat di dalam proses kita menjalankan sebuah rantai pasok
di berbagai sektor pembangunan nasional. Oleh karenanya, kalau kita tekuni saja teknologi industri 4.0, khususnya di dalam upaya kita melakukan pemulihan ekonomi di masa krisis COVID-19, kita langsung bisa merasakan bahwa hal-hal yang sebelumnya itu merupakan sebuah perencanaan menerapkan kemajuan teknologi 4.0 untuk meningkatkan daya saing. Ini saat ini pada krisis COVID-19 itu menjadi sebuah tantangan untuk keberlangsungan ekonomi, keberlangsungan usaha. Kalau sebelumnya kita berpikir tentang efisiensi biaya dan produktivitas, saat ini kita berpikir untuk memulihkan operasional dan roda bisnis sembari membentuk platform untuk resiliensi dalam jangka panjang. Oleh karenanya industri 4.0 ini ya tentu saja menjadi bagian yang sangat penting yang dilakukan oleh kita semua sebagai stakeholder yang membangun ekosistem industri 4.0. Apa yang dilaksanakan oleh BPPT saat ini dan ke depan itu tentu saja ingin mengisi platform ekosistem industri 4.0. Antara lain dengan mengembangkan teknologi kunci yang kita yakini akan meningkatkan ataupun mengungkit ya sektor-sektor yang menjadi prioritas riset nasional ya, seperti menerapkan kecerdasan artifisial untuk mendeteksi COVID-19, menerapkan big data untuk penanganan COVID-19 di dalam menyediakan sarana 3T untuk seluruh masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Tentu saja kajian maupun pengembangan teknologi kunci ini tidak dapat dilakukan hanya sepihak, tetapi harus melibatkan seluruh ekosistem dari inovasi industri 4.0. BPPT terus mendorong bersama-sama dengan Kementerian Riset Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional menghadirkan produk inovasi yang syarat dengan kemajuan teknologi, baik itu di sektor-sektor pembangunan nasional terlebih-lebih di dalam sektor-sektor yang menjadi prioritas riset nasional maupun proyek strategis nasional. Seperti yang kita lihat pada paparan ini dengan menggunakan tanda tangan digital, membangun ketahanan pangan, serta mengembangkan modifikasi cuaca dengan memanfaatkan secara optimal kecerdasan artifisial. Kita beberapa waktu yang lalu dengan dorongan dan dukungan penuh dari Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Prof. Bambang Brojonegoro, berhasil menuntaskan pekerjaan AI National Strategy Inovasi Indonesia yang membawa kita sejajar dengan negara-negara lain di dalam adaptasi terhadap teknologi kecerdasan artifisial ini, yang memaksimalkan seluruh talenta dan infrastruktur sumber daya fasilitas serta bidang-bidang prioritas untuk masuk di dalam sebuah strategi nasional kecerdasan artifisial. Hal ini telah menjadi bagian penting dari upaya kami membangun ekosistem pentahelix dalam rangka membangun ekosistem inovasi, termasuk kerjasama kita dengan Huawei yang pada hari ini akan kita resmikan untuk betul-betul mendorong ekosistem inovasi agar dapat bermanfaat di dalam menjadikan Indonesia 4.0. Seperti yang kita lihat di sini bahwa di antara 10 inisiatif penting untuk membangun Making Indonesia 4.0, yang artinya Indonesia yang beradaptasi terhadap disruptive teknologi 4.0, itu mengedepankan formasi daripada ekosistem inovasi. Indonesia haruslah membangun nasional digital infrastructure termasuk kemampuan cloud serta Internet of Things
sensor dan big data, serta cyber security yang keseluruhannya akan membentuk sebuah kemampuan Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain hingga kita dapat berjalan dalam upaya pencapaian menjadi negara terbesar di dunia. Paling tidak sesuai dengan visi Indonesia 2045 yang ingin menghadirkan Indonesia di tataran global sebagai negara terbesar, paling tidak 5 terbesar di dalam pendapatan domestik bruto ataupun GDP secara nominal. Inilah yang kami harapkan akan dapat terbentuk ekosistem dengan kerjasama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk industri, komunitas seperti IATI, serta seluruh jajaran yang ada di kementerian, lembaga, serta perguruan tinggi. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, maka kita perlu menanyakan bagaimana auditor teknologi itu memainkan perannya, khususnya kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan menempatkan audit teknologi sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian teknologi dengan kriteria dan atau standar yang telah ditetapkan, hingga menyampaikan hasilnya kepada pengguna, masyarakat, serta industri yang memang sangat membutuhkan audit teknologi dalam upaya peningkatan daya saingnya. Pelaksanaan audit teknologi itu mengacu kepada kode etik dan standar, serta pedoman audit teknologi yang merupakan dasar bagi auditor teknologi melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya, di saat kita berada di dalam kondisi di mana kita ingin melakukan pemulihan ekonomi, melaksanakan perjuangan melawan COVID-19, kita tentu saja ingin terus meningkatkan, menjalankan transformasi ekonomi. Dan itu tidak akan lepas daripada tingkat kemajuan kesiapterapan teknologi. Produk inovasi teknologi menjadi hal yang sangat krusial, merupakan kunci keunggulan negara untuk dapat mempertahankan daya saingnya serta meningkatkan kemandiriannya. Indonesia membutuhkan kemajuan teknologi, penguasaan teknologi, dan Indonesia ingin memastikan keberhasilan penerapannya melalui peranan daripada auditor teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, auditor teknologi tentu saja di dalam kekiniannya diharapkan dapat mengukur teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat, yang akan menjadi sebuah upaya Indonesia untuk keluar dari ketergantungan terhadap produk inovasi yang kita umumnya gunakan dari luar negeri. Harus dilakukan proses hilirisasi dan komersialisasi dengan menerapkan teknologi tepat guna di dalam pembangunan ekonomi nasional, seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 11 tahun 2019. Bapak Menteri telah mendorong kita semua untuk fokus pada teknologi substitusi impor, fokus pada teknologi tepat guna, fokus pada teknologi yang memberikan peningkatan nilai tambah, fokus pada teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Demand driven innovation adalah upaya kita untuk menempatkan teknologi di tengah masyarakat. Kita sebagai bagian penting dari penyelenggaraan IPTEK di Indonesia, auditor teknologi adalah bagian dari upaya kita untuk menjadi engine of growth perekonomian nasional. Dan tentu saja
Di dalam kita menjalankan fungsinya sebagai auditor teknologi, kita tentu saja perlu speedometer. Speedometer yang menyatakan kita seberapa cepat kesiapan kita di dalam industri 4.0. Seberapa cepat kita mendorong inovasi 4.0. Ini semua adalah bagian daripada tools para auditor teknologi untuk memastikan Indonesia berhasil menguasai teknologi dan dapat menjamin keberhasilan penerapannya di Indonesia. Demikian sambutan dari saya. Mohon perkenan Bapak Menteri nantinya untuk memberikan arahan kepada kita semua, para peserta dari seluruh webinar series 4 yang ketiga ini, yaitu peran audit teknologi dalam revolusi industri 4.0. Demikian kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.